Pernah dengar nggak tentang nama-nama malaikat yang tidak wajib diketahui? Allah menciptakan malaikat sangat banyak sekali. Tidak hanya 10, tapi sangat banyak. Dan tiap-tiap malaikat memiliki tugas mereka masing-masing. Siapa sajakah mereka? Assalamualaikum teman-teman Doyan Cerita. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin Doyan Cerita. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang. Kita semua tahu bahwa dalam Islam ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan imani, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan lain-lain. Allah SWT menciptakan malaikat dari cahaya dan memiliki sayap. Diketahui bahwa jumlah malaikat sangat banyak dan tidak terhitung. Tidak semua manusia tahu berapa pastinya jumlah para malaikat. Hanya Allah lah yang tahu. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, malaikat, kecuali Dia sendiri." Quran Surat Al-Mudathir ayat 31. Tapi, tahukah kalian bahwa malaikat-malaikat yang tidak wajib diketahui ini sangat menarik untuk dipelajari? Meskipun tidak semua nama serta tugas mereka wajib kita ketahui, dan di video spesial ini, akhirnya kita berhasil mengumpulkan beberapa nama-nama malaikat yang berhasil kita rangkum. Kita akan mengungkap beberapa nama dan tugas malaikat yang tidak wajib diketahui, namun tetap menarik untuk kita pelajari. Siapa sajakah mereka, dan apa saja tugas-tugas mereka yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Disclaimer dulu, jikalau mungkin ada nama atau tugas dari malaikat yang kita sebutkan ada kekeliruan, tolong boleh bantu jelaskan di kolom komentar. Kami sudah berusaha mencari sumber yang tepat buat kalian semua, agar kita bisa berbagi info dan ilmu yang bermanfaat bersama-sama. Udah, itu aja disclaimernya. Jadi mari kita mulai perjalanan kita ke dunia malaikat yang penuh misteri ini. Siap-siap untuk terkejut dan semakin kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari kita simak bersama. Jadi, dalam ajaran Islam, kita tahu ada banyak malaikat dengan tugas-tugas yang berbeda. Tapi, ada satu kelompok malaikat yang tugasnya cukup menyeramkan. Mereka adalah malaikat Zabaniyah. Nama malaikat Zabaniyah sendiri telah tertulis di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Quran Surat Al-Alaq ayat 17-18. Malaikat Zabaniyah ini dikenal sebagai malaikat penyiksa di neraka. Mereka bertugas untuk menyiksa orang-orang yang berdosa. Kebayang gak sih betapa seremnya tugas mereka? Menurut beberapa tafsir, mereka ini enggak punya rasa belas kasihan sama sekali. Menurut Ibnu Katsir, malaikat Zabaniyah ini punya tubuh yang besar dan berakhlak kasar. Mereka digambarkan dengan sosok yang sangat garang dan menyeramkan. Bahkan, ada yang bilang kalau mereka punya gigi seperti tanduk sapi dan bibir yang menjulur sampai ke telapak kaki. Kebayang gak tuh? Serem banget kan? Kenapa mereka disebut Zabaniyah? Kata Zabaniyah sendiri berasal dari kata zaban yang artinya mendorong. Jadi, tugas utama mereka adalah mendorong para pendosa ke dalam neraka. Tapi teman-teman, jangan takut dulu. Ingat, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selama kita berusaha untuk selalu berbuat baik dan bertobat dari dosa-dosa kita, insya Allah kita akan dijauhkan dari siksa neraka dan malaikat Zabaniyah ini. Jadi, itu dia sedikit cerita tentang malaikat Zabaniyah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Malaikat Jundallah atau dikenal juga sebagai prajurit Allah adalah malaikat-malaikat yang membantu Nabi Muhammad SAW dan pasukannya dalam berbagai peperangan. Nama Jundallah sendiri berasal dari kata jun yang berarti prajurit atau tentara, maka sebab itu arti dari malaikat Jundallah adalah prajurit atau tentara Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malaikat Jundallah ini turun membantu kaum muslimin dalam pertempuran yang sangat penting seperti perang Badar dan perang Uhud.
Mereka datang dengan wujud yang sangat besar, memakai busana yang terbuat dari cahaya, menunggangi kuda dari cahaya, dan membawa tombak-tombak yang juga terbuat dari cahaya. Malaikat Jundallah ini bukan hanya sekedar prajurit biasa, mereka adalah manifestasi dari bantuan Allah kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Kehadiran malaikat Jundallah ini memberikan semangat dan keberanian kepada kaum muslimin serta menimbulkan rasa takut di hati musuh-musuh mereka. Dalam perang Badar, meskipun jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy, mereka berhasil meraih kemenangan besar berkat bantuan dari malaikat Jundallah. Jadi, bisa dibilang malaikat Jundallah ini adalah simbol dari kekuatan dan pertolongan Allah yang selalu ada untuk hamba-hambanya yang beriman dan berjuang di jalannya. Mereka adalah bukti nyata bahwa dengan iman dan doa tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itulah sedikit cerita tentang malaikat Jundallah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu ingat bahwa pertolongan Allah selalu ada untuk kita. Malaikat Qorin adalah malaikat yang bertugas mendampingi setiap manusia sepanjang hidupnya. Nama Qorin sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti teman atau pendamping. Jadi bisa dibilang malaikat Qorin ini adalah malaikat yang selalu ada di sisi kita. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setiap manusia memiliki 2 Qorin, satu dari golongan malaikat dan satu lagi dari golongan jin. Qorin dari golongan malaikat ini selalu mengajak kita kepada kebaikan, sedangkan Qorin dari golongan jin selalu menggoda kita untuk berbuat keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditunjuk Qorinnya dari golongan jin dan Qorinnya dari golongan malaikat." Orang-orang bertanya, "Termasuk Anda, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Termasuk aku. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga Qorinku hanya mendorongku dengan kebenaran." Hadis riwayat Muslim. Jadi bisa dikatakan bahwa malaikat Qorin dari golongan malaikat ini selalu mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Mereka membisikkan hal-hal yang benar dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi keburukan. Berbeda dengan jin Qorin yang selalu membisikkan untuk berbuat keburukan. Selain itu, malaikat Qorin juga memiliki tugas untuk mencatat amal perbuatan kita. Jadi, setiap kali kita berbuat baik atau buruk, malaikat Qorin ini akan mencatatnya dengan teliti. Mereka adalah saksi dari setiap tindakan kita di dunia ini. Pada hari kiamat, malaikat Qorin akan menjadi saksi atas segala perbuatan manusia selama hidup di dunia. Mereka akan memberikan catatan amal perbuatan manusia kepada Allah sebagai bukti dari apa yang telah dilakukan. Jadi, bisa dibilang, malaikat Qorin ini punya peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mereka adalah bukti nyata dari kasih sayang Allah yang tak terbatas kepada hamba-hambanya. Dengan adanya malaikat Qorin, kita diingatkan untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan. Nah, itulah sedikit info mengenai malaikat Qorin. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah dan malaikat Qorin yang selalu mengajak kebaikan, serta dihindarkan dari jin Qorin yang selalu mengajak keburukan. Sebelum lanjut ke nama dan tugas malaikat yang jarang diketahui berikutnya, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Malaikat Arham adalah malaikat yang bertugas meniupkan ruh ke dalam janin di dalam rahim ibu. Nama Arham sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti rahim atau kasih sayang. Jadi bisa dibilang malaikat Arham ini adalah malaikat yang penuh kasih sayang. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malaikat Arham memiliki tugas yang sangat penting. Ketika seorang janin berusia 4 bulan dalam kandungan, Allah mengutus malaikat Arham untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Selain itu, malaikat ini juga mencatat rezeki, ajal, amal, dan nasib janin tersebut, apakah dia akan bahagia atau sengsara. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya, salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani. Kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu juga. Kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama itu juga. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya dan diperintahkannya untuk menulis 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya. Apakah dia celaka atau bahagia? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat arham ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dari setetes air mani hingga menjadi makhluk yang sempurna. Ayat ini menunjukkan betapa besar peran malaikat arham dalam proses penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Selain itu, malaikat arham juga memiliki tugas untuk mengatur rezeki dan nasib seseorang selama di dalam rahim. Jadi, bisa dibilang mereka adalah malaikat yang sangat penting dalam menentukan jalan hidup kita sejak sebelum kita lahir. Jadi, bisa dibilang malaikat arham ini punya peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup kita. Mereka adalah bukti nyata dari kasih sayang Allah yang tak terbatas kepada hamba-hambanya. Nah, itulah sedikit cerita tentang malaikat arham. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu ingat bahwa Allah selalu menjaga kita dengan malaikat-malaikatnya. Malaikat Sayyahin adalah malaikat yang memiliki tugas khusus yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama malaikat Sayyahin berasal dari bahasa Arab. Kata Sayyahin sendiri memiliki arti pengembara atau penjelajah. Jadi, malaikat Sayyahin adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkeliling atau mengembara di muka bumi. Malaikat Sayyahin akan berkeliling di bumi mencari majelis-majelis zikir dan orang-orang yang mengingat Allah. Ketika mereka menemukan orang yang bersolawat, mereka akan segera menyampaikan solawat itu kepada Rasulullah SAW. Bayangkan, setiap kali kita bersolawat, ada malaikat yang langsung menyampaikan salam kita kepada Nabi. Selain itu, malaikat Sayyahin juga mencari orang-orang yang selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keberadaan dan tugas malaikat Sayyahin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka menemukan satu kaum yang sedang mengingat Allah, mereka berseru, 'Marilah kalian menuju kebutuhan kalian.' Rasulullah SAW berkata, lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai langit dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengetahui tentang malaikat Sayyahin bisa menambah semangat kita untuk lebih sering bersolawat dan berzikir. Dengan mengetahui bahwa ada malaikat yang khusus menyampaikan sholawat kita kepada Nabi dan menyampaikan zikir kita kepada Allah, kita jadi lebih termotivasi untuk memperbanyak sholawat. Selain itu, ini juga mengingatkan kita bahwa setiap amal baik kita tidak pernah sia-sia dan selalu ada yang mencatatnya. Dengan mengetahui hal ini, semoga kita semua bisa lebih rajin bersolawat dan berzikir. Jadi, yuk mulai sekarang perbanyak zikir dan sholawat ya. Malaikat Hamalat Al-Arsy adalah malaikat yang bertugas memikul arsy, yaitu singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Hamalat Al-Arsy sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pemikul arsy. Mereka adalah malaikat-malaikat yang sangat besar dan kuat yang diciptakan oleh Allah untuk tugas yang sangat mulia ini. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa malaikat Hamalat Al-Arsy memiliki jumlah sayap yang sangat banyak. Ada yang mengatakan mereka memiliki 2.400 sayap, di mana satu sayapnya setara dengan 1.200 sayap malaikat Israfil.
Dan malaikat Israfil ini memiliki 1.200 sayap, yang satu sayapnya setara dengan 600 sayap malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang diterangkan bahwa ukuran sayapnya sangat besar sekali. Jadi, kebayangkan betapa besarnya malaikat Hamalat Al-Arsy ini. Malaikat Hamalat Al-Arsy ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka." Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Selain memikul arsy, malaikat Hamalat Al-Arsy juga bertugas sebagai penjaga arsy. Pengertian dari penjaga arsy sendiri adalah menjaga arsy yang di langit, sama halnya dengan Ka'bah di bumi. Arsy adalah kiblat bagi penghuni langit, sama seperti Ka'bah menjadi kiblat bagi penduduk bumi. Keterangan ini bersumber dari kitab Duratun Nasihin, karangan Syekh Utsman bin Hasan Al-Kubari, sebagaimana dikutip Syekh Nawawi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Imam Abu Laits yang menyatakan ada malaikat yang terus-menerus mengelilingi dan menjaga arsy. Malaikat Hamalat Al-Arsy ini juga selalu bertasbih dan memuji Allah. Mereka mengelilingi arsy dan menjaga singgasana Allah dari segala gangguan. Hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan beriman kepadanya serta memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Ghafir ayat 7. Jadi, bisa dibilang malaikat Hamalat Al-Arsy ini punya peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta dan memuliakan Allah. Mereka adalah bukti nyata dari kekuasaan dan kebesaran Allah yang tak terbatas. Nah, itulah sedikit cerita tentang malaikat Hamalat Al-Arsy. Malaikat Hafun adalah salah satu malaikat yang memiliki tugas khusus dalam ajaran Islam. Nama Hafun sendiri berasal dari kata hafun yang berarti mengelilingi atau mengitari. Jadi, bisa dibilang malaikat Hafun ini adalah malaikat yang selalu berada di sekitar arsy atau singgasana Allah dan mengelilinginya. Tugas utama malaikat Hafun adalah mengelilingi arsy Allah dan bertasbih memujinya. Mereka adalah bagian dari malaikat yang selalu berada di sekitar singgasana Allah, menjaga dan memuliakannya dengan zikir dan pujian yang tiada henti. Tugas ini menunjukkan betapa mulianya posisi mereka di hadapan Allah. Malaikat Hafun ini berbeda dengan malaikat Hamalat Al-Arsy yang kita bahas sebelumnya. Malaikat Hamalat Al-Arsy bertugas memikul arsy Allah dan menjaga dari segala gangguan, sedangkan malaikat Hafun bertugas mengelilingi arsy Allah dan bertasbih memujinya. Dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang malaikat yang mengelilingi arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Az-Zumar ayat 75. Ayat ini menggambarkan bagaimana malaikat Hafun selalu berada di sekitar arsy, memuji dan memuliakan Allah. Mengetahui tentang malaikat Hafun bisa membuat kita lebih memahami betapa agungnya Allah dan betapa mulianya tugas para malaikat. Dengan mengetahui bahwa ada malaikat yang selalu bertasbih dan memuji Allah di sekitar arsy, kita bisa lebih termotivasi untuk selalu mengingat dan memuji Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yuk kita berusaha untuk selalu mengingat dan memuji Allah dalam setiap kesempatan. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir.'
Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat barusan menjelaskan bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia untuk mengajarkan manusia tentang sihir, tetapi dengan peringatan agar tidak menyalahgunakannya. Kisahnya bermula ketika sihir merajalela di Babilonia. Allah mengutus Harut dan Marut untuk mengajarkan manusia tentang sihir, tapi dengan satu syarat. Mereka harus memperingatkan bahwa sihir itu ujian dan jangan sampai mereka kafir karena mempelajarinya. Harut dan Marut digambarkan sebagai malaikat yang memiliki penampilan seperti manusia ketika mereka turun ke bumi. Mereka tidak memiliki ciri fisik yang berbeda dari manusia biasa, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan penduduk Babilonia tanpa menimbulkan kecurigaan. Harut dan Marut ini mengajarkan sihir bukan untuk digunakan dalam kejahatan, tapi untuk menunjukkan hakikat sihir dan bagaimana cara menghindarinya. Mereka selalu mengingatkan warga Babilonia. Harut dan Marut berkata, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir." Setelah mengajarkan hakikat sihir, Harut dan Marut pun kembali ke langit. Tapi sayangnya, banyak orang yang malah menyalahgunakan ilmu sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut. Mereka menggunakan sihir untuk memisahkan suami istri, menimbulkan penyakit, dan berbagai kejahatan lainnya. Akibatnya, negeri Babilonia semakin rusak. Kisah Harut dan Marut ini juga dikenal dalam tradisi Yahudi dan Kristen, meskipun dengan beberapa perbedaan. Dalam tradisi Yahudi, mereka dikenal sebagai malaikat yang diuji oleh Allah karena tidak setuju dengan penugasan manusia sebagai khalifah di bumi. Tapi teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ilmu itu adalah ujian. Kita harus bijak dalam menggunakannya dan selalu ingat untuk tidak menyalahgunakannya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Salah satu malaikat yang mungkin belum banyak dikenal yaitu malaikat Azil. Malaikat Azil adalah salah satu malaikat yang memiliki tugas khusus dalam sejarah Islam. Nama Azil sendiri berarti bayangan atau naungan. Dia dikenal sebagai malaikat yang memberikan perlindungan dan naungan, terutama dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Salah satu kisah paling terkenal yang melibatkan malaikat Azil adalah ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim dikenal karena keberaniannya menentang penyembahan berhala dan mengajak umatnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah memerintahkan api tersebut untuk menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Disinilah peran malaikat Azil muncul. Dia menemani dan melindungi Nabi Ibrahim dari panasnya api dan memastikan bahwa beliau tetap aman dan tidak terluka sedikit pun. Meskipun dalam beberapa riwayat, malaikat yang menemani Nabi Ibrahim adalah malaikat Jibril, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ada malaikat lain yang menemani Nabi Ibrahim dalam api tersebut. Dia adalah malaikat Azil yang artinya bayangan. Dia adalah simbol perlindungan dan naungan dari Allah kepada hambanya yang beriman. Wallahu a'lam. Malaikat Ahlul Adli adalah salah satu malaikat yang memiliki tugas khusus. Nama Ahlul Adli sendiri berarti orang-orang yang adil. Mereka dikenal sebagai malaikat yang bertugas menegakkan keadilan di alam semesta ini. Malaikat Ahlul Adli ini digambarkan sebagai malaikat yang sangat besar, bahkan lebih besar dari bumi dan isinya. Menurut beberapa sumber, malaikat Ahlul Adli memiliki 70.000 kepala. Kebayang gak sih betapa besar dan kuatnya mereka? Tugas utama malaikat Ahlul Adli adalah menegakkan keadilan. Mereka memastikan bahwa setiap makhluk mendapatkan apa yang pantas mereka terima, baik itu pahala untuk kebaikan atau hukuman untuk kejahatan. Mereka bekerja sesuai dengan perintah Allah dan tidak pernah melanggar aturan. Selain itu, malaikat Ahlul Adli juga bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Mereka memastikan bahwa setiap tindakan kita, baik besar maupun kecil, dicatat dengan teliti. Jadi, nggak ada tuh yang namanya lolos dari catatan mereka.
Malaikat Ar-Ra'du, atau yang dikenal juga sebagai Malaikat Guntur, adalah salah satu malaikat yang memiliki tugas unik dan menarik. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Malaikat Ar-Ra'du bertugas mengatur awan dan hujan. Ia mengaturnya dengan menggunakan petir sebagai cambuk. Jadi, setiap kali kita mendengar suara guntur, itu sebenarnya adalah suara dari Malaikat Ar-Ra'du yang sedang menjalankan tugasnya. Menurut beberapa hadis, guntur adalah suara dari cambuk api yang digunakan oleh Malaikat Ar-Ra'du untuk mengiring awan sesuai dengan kehendak Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, orang-orang Yahudi datang menemui Nabi, lalu mereka bertanya, "Wahai Abdul Qasim, kami akan bertanya kepadamu tentang beberapa hal. Jika engkau menjawabnya, maka kami akan mengikuti, mempercayai, dan beriman kepadamu." Mereka bertanya, "Beritahukan kepada kami tentang Ar-Ra'du, apakah itu?" Rasul menjawab, "Itu adalah seorang malaikat yang ditugaskan mengatur awan, bersamanya ada cemeti dari api untuk menggiring awan sesuai kehendak Allah." Mereka bertanya, "Lalu dari mana asal suara guntur yang kita dengar itu?" Rasul menjawab, "Itu adalah benturan dengan awan dan akan berhenti sesuai dengan perintah Allah." Mereka berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan An-Nasai. Malaikat Ar-Ra'du ini juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menugaskan beberapa malaikat untuk menjaga manusia dari berbagai bahaya, baik di siang maupun malam hari. Selain itu, ada juga tafsir yang menyebutkan bahwa malaikat Ar-Ra'du mengawasi manusia dari berbagai sudut, baik dari depan, belakang, kanan maupun kiri. Jadi, bisa dibilang malaikat Ar-Ra'du ini punya peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan melindungi manusia. Nah, itulah sedikit cerita tentang malaikat Ar-Ra'du. Semoga kita bisa lebih menghargai setiap fenomena alam yang terjadi, karena di balik itu semua ada malaikat-malaikat yang bekerja keras menjalankan tugasnya. Jadi, malaikat Ad-Dam'u ini adalah salah satu malaikat yang disebut dalam beberapa literatur Islam. Nama Ad-Dam'u sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya air mata. Malaikat Ad-Dam'u dikenal sebagai malaikat yang menangis. Tapi, kenapa dia menangis? Nah, menurut beberapa sumber, Ad-Dam'u menangis karena belas kasihannya terhadap umat manusia. Dia menangisi dosa-dosa kita dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata malaikat Ad-Dam'u ini juga punya sisi positif. Dia juga menangis karena kebahagiaan melihat manusia yang berbuat baik dan taat kepada Allah. Jadi, setiap kali kita melakukan kebaikan, ada malaikat yang ikut bahagia dan menangis haru. Selain itu, tugas utama malaikat Ad-Dam'u adalah mencatat air mata manusia yang menangis karena takut kepada Allah, menyesali dosa-dosa mereka, atau karena rasa cinta yang mendalam kepadanya. Setiap tetes air mata yang jatuh karena alasan-alasan ini akan dicatat oleh malaikat Ad-Dam'u dan akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Jadi, kalau kamu pernah menangis karena merasa dekat dengan Allah, bisa jadi malaikat Ad-Dam'u yang mencatat air mata kamu. Menurut beberapa riwayat, malaikat Ad-Dam'u memiliki penampilan yang sangat indah dan menenangkan. Sayapnya berwarna putih bersih, melambangkan kesucian dan ketulusan hati. Wajahnya selalu memancarkan cahaya yang lembut, membuat siapapun yang melihatnya merasa damai. Keistimewaan malaikat Ad-Dam'u adalah dia selalu hadir di saat-saat paling emosional dalam hidup kita. Ketika kita berdoa dengan penuh khusyuk, menangis karena dosa-dosa kita, atau merasa sangat dekat dengan Allah, malaikat Ad-Dam'u akan mencatat setiap momen tersebut. Air mata yang jatuh karena rasa takut dan cinta kepada Allah akan menjadi bukti keimanan kita di hadapannya. Jadi teman-teman, itulah sedikit cerita tentang malaikat Ad-Dam'u. Semoga kita semua bisa selalu dekat dengan Allah dan merasakan kehadirannya dalam setiap momen hidup kita. Malaikat azab adalah malaikat yang bertugas untuk menjemput ruh orang-orang kafir saat ajalnya tiba. Mereka dikenal dengan sifat yang keras dan kasar, serta memiliki wajah yang hitam pekat. Mereka membawa kain kafan yang kasar dari neraka yang beraroma busuk. Malaikat azab tentu saja berbeda dengan malaikat Israel pencabut nyawa. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa, sedangkan malaikat azab bertugas menjemput ruh orang-orang yang kafir dan menyiksa ruh orang-orang yang durhaka.
Jadi, tugas utama malaikat azab ini adalah menyiksa orang-orang yang durhaka dan tidak beriman kepada Allah. Mereka akan menjemput ruh orang-orang ini dengan cara yang sangat menakutkan dan menyakitkan. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa malaikat azab ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak ada yang bisa lolos dari mereka. Ada sebuah kisah menarik tentang malaikat azab yang pernah beradu argumen dengan malaikat rahmat. Ceritanya, ada seorang pembunuh yang telah menghilangkan 100 nyawa dan dia bertaubat. Malaikat azab ingin membawa ruhnya ke neraka, tapi malaikat rahmat berhasil membawa ruh pembunuh tersebut ke surga karena taubatnya diterima. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat luas dan bisa mengalahkan azabnya. Penampilan malaikat azab digambarkan sangat menakutkan. Mereka memiliki wajah yang hitam pekat dan membawa kain kafan yang kasar dari neraka. Aroma kain kafan tersebut sangat busuk, menambah kesan seram dari sosok malaikat azab. Mereka benar-benar mencerminkan tugas mereka yang berat dan menakutkan. Jadi kesimpulannya adalah, malaikat azab adalah salah satu dari banyak malaikat yang memiliki tugas khusus dalam agama Islam. Mereka adalah simbol dari keadilan Allah yang akan menjemput ruh orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang sangat menakutkan. Namun, selalu ingat bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada azabnya. Jadi, mari kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan beramal baik. Jikalau ada malaikat azab, tentu saja ada malaikat rahmat. Jadi, malaikat rahmat ini adalah malaikat yang tugasnya mendoakan ampunan dan menjemput ruh orang-orang beriman saat ajalnya tiba. Mereka dikenal dengan wajah yang putih bercahaya seperti matahari dan membawa kain sutra putih dari surga yang beraroma harum. Gak cuma itu, ketika malaikat rahmat menjemput ruh orang-orang beriman, mereka membawa kain kafan yang lembut dan harum dari surga. Jadi, proses penjemputan ruh ini benar-benar penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Malaikat rahmat dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Mursalat. Kata Al-Mursalat memiliki arti para malaikat yang diutus. Allah SWT berfirman, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Quran Surat Al-Mursalat ayat 3. Jadi, malaikat rahmat ini benar-benar punya peran penting dalam menyebarkan kasih sayang dan ampunan dari Allah. Selain itu, malaikat rahmat juga selalu mendoakan ampunan untuk orang-orang beriman. Jadi, setiap kali kita berdoa dan memohon ampunan, malaikat rahmat ini ikut mendoakan kita juga. Jadi, itulah sedikit cerita tentang malaikat rahmat, penuh dengan kasih sayang dan kelembutan ya. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malaikat An-Nuqmah ini adalah malaikat yang selalu berurusan dengan unsur api. Mereka duduk di singgasana yang berupa nyala api dan wajahnya berwarna kuning tembaga serta memakai baju besi yang terbuat dari tembaga. Malaikat An-Nuqmah ini punya tugas yang sangat spesifik dan berhubungan dengan api. Mereka dikenal sebagai malaikat yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan api, baik itu api di dunia maupun api di akhirat. Di dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa malaikat An-Nuqmah ini juga berperan dalam mengatur api neraka. Mereka memastikan bahwa api neraka tetap menyala dan siap untuk menyiksa para penghuni neraka yang durhaka. Malaikat An-Nuqmah juga dikenal sebagai malaikat yang sangat taat kepada Allah. Mereka menjalankan tugasnya tanpa pernah membangkang dan selalu patuh pada perintah Allah. Malaikat Dardail adalah salah satu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Dardail ini berasal dari bahasa Arab yang artinya perjalanan Tuhan. Tugas utama malaikat Dardail adalah mencari orang-orang yang berdoa, meminta, bertaubat, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam di bulan Ramadan, Dardail berkeliling mencari hamba-hamba Allah yang berdoa. Doa-doa mereka akan diangkat dan dikabulkan atas izin Allah. Jadi, kalau kamu berdoa di malam Ramadan, bisa jadi malaikat Dardail yang membawa doa kamu ke langit. Menurut beberapa riwayat, yakni kitab Daqaiqul Akbar fi Zikril Jannati wan Nar, karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, malaikat Dardail memiliki dua sayap yang sangat indah. Satu sayapnya berada di barat dan terbuat dari yakut merah, sementara sayap lainnya berada di timur dan terbuat dari zamrud hijau yang dihiasi dengan mutiara dan marjan. Kepalanya berada di bawah arsy singgasana Allah,
dan kedua kakinya berada di bawah bumi yang ketujuh. Wah, kebayang gak sih betapa megahnya penampilan malaikat Dardail ini? Keistimewaan malaikat Dardail adalah dia hanya aktif di malam-malam bulan Ramadan. Jadi, ini adalah waktu yang sangat spesial untuk berdoa dan memohon ampunan. Setiap malam, Dardail akan memanggil, apakah ada yang berdoa? Maka akan dikabulkan doanya. Apakah ada yang meminta? Maka akan diberikan permintaannya. Apakah ada yang bertaubat? Maka akan diterima taubatnya. Apakah ada yang memohon ampunan? Maka akan diampuni dosanya sampai terbit fajar. Jadi teman-teman, itulah sedikit cerita tentang malaikat Dardail. Semoga kita semua bisa memanfaatkan malam-malam Ramadan dengan sebaik-baiknya, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat As-Sijili adalah salah satu malaikat yang memiliki tugas khusus dalam ajaran Islam. Nama As-Sijili sendiri berasal dari kata sijil yang berarti catatan atau daftar. Jadi, bisa dibilang malaikat As-Sijili ini adalah malaikat yang berhubungan dengan pencatatan. Tugas utama malaikat As-Sijili adalah mencatat amal perbuatan manusia. Ketika seseorang meninggal dunia, catatan amal perbuatannya akan dimasukkan ke dalam sijil atau daftar dan disimpan hingga hari kiamat. Pada hari kiamat, catatan ini akan dibuka dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengadilan Allah. Tugas malaikat As-Sijili ini berbeda dengan tugas malaikat Raqib dan Atid seperti yang kita kenal sebelumnya. Perbedaannya adalah malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal perbuatan manusia secara langsung, dengan Raqib mencatat kebaikan dan Atid mencatat keburukan. Sedangkan malaikat As-Sijili bertugas mencatat dan menyimpan amal perbuatan manusia hingga hari kiamat. Jadi bisa dibilang malaikat As-Sijili menyimpan gulungan catatan hingga hari kiamat nanti. Dan ketika hari kiamat, catatan ini akan dibuka dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengadilan Allah. Mengetahui tentang malaikat As-Sijili bisa membuat kita lebih sadar akan pentingnya setiap perbuatan kita. Karena setiap amal baik dan buruk yang kita lakukan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Jadi, dengan mengetahui hal ini, kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi, yuk kita berusaha untuk selalu berbuat baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Malaikat Muaqibat adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga setiap manusia. Nama Muaqibat berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikuti atau mengiringi. Mereka selalu ada di sekitar kita, baik saat kita sedang beraktivitas, tidur, atau bahkan bepergian. Tugas utama malaikat Muaqibat adalah menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bahaya atas perintah Allah. Mereka bekerja secara bergantian, ada yang bertugas di siang hari dan ada yang bertugas di malam hari. Jadi kita selalu dijaga oleh malaikat ini sepanjang waktu. Sebenarnya malaikat penjaga itu banyak banget. Selain malaikat Qorin, malaikat Kiraman Katibin, malaikat Muaqibat juga menjaga kita sesuai dengan tugas masing-masing yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut sumber juga masih ada beberapa malaikat penjaga lainnya. Tugas malaikat Muaqibat juga disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ibnu Abbas menjelaskan, mereka adalah para malaikat yang menjaga manusia dengan perintah Allah. Jika ada takdir yang akan menimpanya, maka malaikat ini menyingkir darinya. Hal yang sama juga dijelaskan ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Mujahid. Ia menjelaskan, pada masing-masing manusia ada seorang malaikat penjaga, mereka menjaga orang tersebut dengan perintah Allah. Mengetahui tentang malaikat Muaqibat bisa membuat kita lebih sadar bahwa kita selalu dalam pengawasan dan perlindungan Allah. Ini bisa menambah rasa syukur dan keimanan kita. Selain itu, kita juga lebih berhati-hati dalam berbuat karena tahu ada yang selalu mengawasi. Jadi, malaikat Muaqibat adalah malaikat penjaga yang selalu mengiringi kita di setiap langkah. Mereka menjaga kita dari berbagai bahaya atas perintah Allah. Dengan mengetahui hal ini, semoga kita bisa lebih bersyukur dan meningkatkan keimanan kita. Malaikat Hafazah adalah malaikat yang diberi tugas khusus oleh Allah untuk menjaga dan mengawasi manusia.
Kata hafazah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti penjaga atau pengawas. Jadi bisa dibilang malaikat hafazah ini adalah bodyguard kita yang selalu siap siaga menjaga kita. Apakah setiap manusia memiliki malaikat hafazah? Ya, setiap orang memiliki malaikat hafazah. Menurut ajaran Islam, Allah menugaskan malaikat hafazah untuk menjaga dan mencatat perbuatan setiap manusia. Meski malaikat hafazah bertugas untuk menjaga setiap manusia, tapi malaikat hafazah ini berbeda dengan malaikat Qorin. Malaikat Qorin bertugas sebagai pendamping manusia dan mengingat tentang kebaikan, sedangkan malaikat hafazah bertugas sebagai penjaga dan mengawasi kita. Jadi dari sini paham ya perbedaan mereka? Nah, jadi tugas utama malaikat hafazah ini adalah menjaga kita dari berbagai bahaya dan mencatat semua amal perbuatan kita dari yang baik maupun yang buruk. Mereka bekerja secara bergantian, ada yang bertugas di siang hari dan ada yang bertugas di malam hari. Dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang malaikat hafazah. Salah satunya adalah surah Al-An'am. Allah SWT berfirman, "Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga al-hafazah, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya." Quran Surat Al-An'am ayat 61. Ayat ini menjelaskan bahwa malaikat hafazah selalu ada di sekitar kita untuk menjaga dan mencatat segala perbuatan kita. Mengetahui tentang malaikat hafazah bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak, karena setiap perbuatan kita, sekecil apapun, akan dicatat oleh mereka. Jadi kalau kita tahu ada yang selalu mengawasi, kita pasti akan lebih berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, kan? Jadi yuk kita berusaha untuk selalu berbuat baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Malaikat Ruyail adalah salah satu malaikat yang memiliki tugas khusus dalam ajaran Islam. Nama Ruyail sendiri mungkin tidak sepopuler nama-nama malaikat lainnya seperti Jibril atau Mikail, tapi perannya tetap penting dalam menjalankan perintah Allah. Tugas utama malaikat Ruyail adalah menjaga dan mengawasi manusia, serta mencatat amal perbuatan mereka. Sama seperti malaikat lainnya, Ruyail juga bertugas untuk memastikan bahwa setiap tindakan manusia tercatat dengan baik dan adil. Jadi bisa dibilang bahwa setiap manusia memiliki banyak malaikat yang selalu menjaga kita dan mengawasi serta mencatat setiap perbuatan kita. Bayangkan, tidak hanya satu malaikat yang ada di sisi kita, tapi banyak. Ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan kita akan ada catatannya. Meskipun nama malaikat Ruyail tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, konsep tentang malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia sangat jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu." Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia diawasi oleh malaikat yang mencatat segala perbuatannya, baik yang baik maupun yang buruk. Ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang pria yang selalu berusaha untuk berbuat baik karena dia tahu bahwa setiap perbuatannya dicatat oleh malaikat. Suatu hari, dia menemukan dompet yang berisi uang di jalan. Tanpa ragu, dia mencari pemiliknya dan mengembalikan dompet tersebut. Ketika ditanya kenapa dia mau repot-repot mengembalikan dompet itu, dia menjawab, "Karena saya tahu ada malaikat yang mencatat setiap kebaikan yang saya lakukan." Mengetahui tentang malaikat Ruyail bisa membuat kita lebih sadar akan pentingnya setiap perbuatan kita. Karena setiap amal baik dan buruk yang kita lakukan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Jadi dengan mengetahui hal ini, kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi yuk mari kita berbuat kebaikan dan menghindari keburukan, karena banyak sekali malaikat-malaikat penjaga kita yang selalu mengawasi setiap perbuatan kita, bahkan hingga mencatatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang 20 nama-nama malaikat yang tidak wajib diketahui dan masih banyak lagi nama-nama dan tugas-tugas para malaikat lainnya. Meskipun tidak diwajibkan untuk mengetahui semua nama malaikat, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari mereka. Pertama,
Dengan mengetahui lebih banyak tentang malaikat, kita semakin menyadari betapa luas dan kompleksnya ciptaan Allah. Ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Kedua, setiap malaikat memiliki tugas khusus yang menunjukkan betapa teraturnya alam semesta ini. Dari sini kita bisa belajar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Ketiga, mempelajari nama-nama malaikat yang tidak wajib diketahui juga mengingatkan kita bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak kita ketahui. Ini mengajarkan kita untuk selalu mencari ilmu dan tidak pernah merasa puas dengan pengetahuan yang kita miliki. Terakhir, dengan mengetahui lebih banyak tentang malaikat, kita semakin memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Kita menjadi lebih sadar bahwa setiap perbuatan kita selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat, sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Teman-teman doyan cerita yang dirahmati Allah, semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doyan cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.